Tanya di sini dong. Gitu. Nah, Tunggu, dua tiga. Mas Rizky, ngomong-ngomong soal PHK nih, kan banyak orang yang terkena PHK terus after PHK itu ngerasa mental breakdown, terus ngerasa langsung gagal jadi seseorang, ngerasa gagal untuk mengubah diri menjadi lebih baik, terus ngerasa harinya itu besok bakal habis di situ aja. Menurut Mas Rizky, wajar nggak sih orang ngerasa seperti itu? Oke. Jadi menurut saya ya, saat orang mengalami PHK ya, PHK itu pasti menyakitkan pasti ya, karena sifatnya tiba-tiba, beda sama ketika kita pensiun gitu ya. Jadi karena tiba-tiba sifatnya, otomatis manusiawi kalau kita wajar untuk sedih. Bersedih sehari boleh, cuman jangan lebih dari sehari 2 hari lah. Setelah itu kita harus fokus sama cari solusinya. Nah, mindsetnya adalah cari solusi. Nah, pada saat kita mental breakdown, usahain cari support system. Support system tuh bisa orang tua, temen, sahabat, pasangan, pacar, istri gitu ya. Itu pasti jadi motivator kita gitu ya. Nah, cuman tetap diri kita sendiri yang harus bangkit. Karena yang paling penting kan namanya sedih pasti kan balik lagi, sedih itu manusiawi. Tetapi kita harus tahu batasan, tahu batasan tuh oke, sedih mungkin sehari 2 hari. Nah, setelah itu cari hal yang bikin kita bangkit dari apa yang cari solusi dari persoalan kita. Ya, pertama ya fokus setiap hari, disiplin. Kalau saya ya pernah kena PHK juga nih, cuman saya nggak mau sebut perusahaannya gitu ya. Saya pernah kena PHK, kemudian setelah itu gimana? Apa yang saya lakukan? Saya sedih sehari. Habis itu di hari kedua saya langsung buka aplikasi job portal. Yang saya lakukan, saya bikin checklist. Sehari saya minimal harus ngelamar 50 lowongan pekerjaan yang sesuai dengan background saya, background profesi saya gitu ya. Nah, setelah itu disiplin terus tuh selama sebulan. Dan alhamdulillah panggilan datang ya. Baru seminggu udah ada panggilan, 2 minggu udah ada panggilan. Cuman tetap saya panggilannya udah datang pun saya tetap ngelamar terus. Jadi ngelamar itu kayak satu mekanisme aja. Kayak kalau pabrik produksi roti, ya udah harus rutin sehari berapa produksi rotinya gitu. Nah, setelah itu kita fokus ngelamar kerja, terus mengupgrade skill kita. Banyak ya platform-platform kayak Udemy, terus ada banyak lah platform-platform yang kita bisa belajar online, mengupgrade skill kita. Mungkin kita udah lama nih nggak upgrade skill kita di bidang profesi kita gitu. Mungkin teman-teman yang backgroundnya digital marketing, upgrade lagi digital marketing yang terkini. Teman-teman yang mungkin punya backgroundnya di supply chain, dalamin lagi supply chain yang kekinian tuh kayak gimana. Terus teman-teman yang punya profesi jadi penulis berita misalkan, upgrade lagi apa yang harus kekiniannya, seperti apa sih keilmuan kita. Kayak saya di HRD, saya upgrade lagi apa yang jadi HRD saya, ilmu saya yang HRD kekinian, HRD Gen Z lah ibaratnya. Kita harus ajarin semuanya gitu ya. Nah, itu yang harus jadi standar kita dalam menyikapi ya itu tadi, ketika kita sedang terkena PHK. Mungkin semangat buat teman-teman semua, keep up the great work dari yang teman-teman sudah lakukan gitu ya. Oke, thank you.